wangi sedap malam gitu, tapi kayak lewat dan itu selama proses syuting berlangsung sampai akhirnya maghrib, istirahat sampai syuting malam juga ada wangi terus ya, sekali. ya. Tapi bukan wangi pohon jatinya Alas Roban, tapi kayak emang ada wangi bunga melati kadang-kadang, terus hilang, terus wangi apa gitu. Kenapa akhirnya aku rasa tadi udah cukup menjawab. Aku sempat bilang karena cerita yang ditawarkan gak sekedar cerita horor yang selama ini aku sempat ditawarin dan dipitching juga. Garis ceritanya sangat hangat sekali. Memang aku nggak mau kehilangan itu dari diri aku. Aku juga udah titip kayak aku tuh nggak bisa horor kayaknya, atau aku mungkin memang belum paham. Bukan nggak bisa, aku takut banget sebenarnya. Aku takut banget. Aku udah informasikan sama ibu sutradara dan bapak produserku. Aku juga nggak mau kehilangan diriku yang kayak aku adalah aku yang sangat takut dan aku yang menyayangi semua keadaan itu. Berarti aku harus merangkul bukan rasa takut aja nih, tapi memang aku harus ekstra takut gitu, yang kayak aku takut aja tapi jadi takut banget. Nah, aku nggak suka tuh rasa-rasa itu yang nanti aku akan bawa pulang ke rumah bahkan di saat syutingnya selesai. Tapi aku memilih untuk mencoba karena cerita dari skenarionya saja sudah bagus. Sebelumnya juga aku sempat syuting sama Bu Hadra drama, dan aku pikir aku akan hidup gitu, menjadi tetap karakterku, dramaku, walaupun di warna genre horor gitu. Jadi aku rasa ini adalah sesuatu yang worth it sekali untuk aku coba untuk 2026 especially, karena ini tahun yang baru, karya yang baru, warna yang baru juga buat aku gitu sih. Kalau untuk treatment aku yakin sangat berbeda sekali. Bu Hadra yang selama ini ngedara aku dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, tapi ternyata pada saat horor aku melihat sisi Bu Hadra yang sangat kuat sekali ya. Sosok yang lebih kuat lagi dari yang aku lihat-lihat sebelumnya. Di saat set kita gonjang-ganjing, tiba-tiba kena banjir, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba schedule dan lain sebagainya tercampur aduk. Aku rasa bentuk-bentuk masalah itu yang aku sebagai pemain aja cukup panik. Apalagi aku sakit dan ibu tahu aku sakit, lalu kita dikejar waktu sama matahari, keadaan, lalu cuaca. Aku rasa aku melihat warna Bu Hadra yang ibu kuat banget. Aku udah nangis nih di belakang pas syuting. Aku nangis karena aku sakit, aku takut ngerepotin, aku takut nambah hari karena aku punya ketakutan yang aku sebagai yang in charge di lokasi, aku nggak boleh kasih lihat itu, aku harus tetap tenang. Tapi aku ketakutan banget pas lokasi tempat set syuting kita banjir. Aku takut banget, ini jadi apa ya film horor pertamaku gitu. Banjir, lalu aku sakit, itu aku takut, tapi karena aku lihat Bu Hadra tetap tenang. Aku sampai bilang, "Ibu, kita syuting. Ini malam 1 Suro." "Oh iya, kenapa?" kata Bu Hadra. Itu kan tahun baru Islam, Michelle. "It's okay," kata Bu Hadra. Aku tenang lagi. Aku udah sempet takut. Ini kenapa krunya pada pakai sarung? Oh, ternyata hari ini adalah malam 1 Suro yang dimana banyak yang percaya seharusnya kita di dalam rumah aja, tidak beraktivitas berat. Lalu kita akan menjalankan scene yang sangat golden. Aku pikir, wah Bu Hadra kuat sekali ya. Nah, jadi aku pikir itu sih, bentuk-bentuk treatment horor juga sangat berbeda sekali dibandingkan drama. Drama yang fokus di merangkul semua perasaan dan rasa yang ada, environment yang ada. Kalau horor menciptakan, bukan merangkul lagi, tapi harus menciptakan suasana tersebut. Bagaimana di depan layar sangat mencekam, bagaimana di balik layar harus sehangat mungkin sehingga nggak ada yang takut, atau aku ya, atau diciptakan buat aku supaya aku nggak ketakutan. Aku rasa itu sih. Jadi sepanjang syuting adalah pengalaman yang sangat menyenangkan dan berharga. Ya, di Alas Roban ini memang selain kita menceritakan kisah-kisah nyata yang sering terjadi, tapi memang ada selipan sejarah kelam di Alas Roban yang mungkin teman-teman kalau baca kisah sejarah di Alas Roban sangat pilu gitu, bahwa untuk pada era Hindia
Hindia Belanda, pembangunan jalan yang membelah hutan Alas Roban, banyak kerja rodi paksa yang pada akhirnya meninggal di sana, dan konon katanya banyak mayat yang ditimbun di sepanjang jalan Alas Roban. Itu salah satu duka bagi masyarakat Indonesia juga. Jadi Alas Roban adalah saksi sejarah, itu satu. Yang kedua, kita juga mendekatkan setiap karakter ke kisah pewayangan gitu. Ada satu kisahnya Betara Kala, Betara Kala. Waktu itu diskus sama Mbak Imelda juga, kenapa yang akhirnya kita pilih kisah di pewayangan ini Betara Kala, karena Betara Kala tuh kalau kita telusuri dia sebenarnya dewa, tapi dewa yang tidak diinginkan, sehingga dia suka cari mangsa-mangsa untuk dia makan gitu kan. Tapi ternyata kenapa dia melakukan hal jahat itu, karena dia merasa kehadirannya tidak diinginkan oleh dunianya, oleh orang tuanya. Di sini juga pada akhirnya kita melihat satu relativitas terhadap karakter Gendis, di mana seorang anak yang terlahir dengan cacat, penglihatannya tidak sempurna gitu. Bagaimana seorang ibu harus tetap menghadapi dunia dengan kebutaan yang parsial yang dialami sama anaknya. Itu terus di sana pun sampai sekarang gitu kita bicara sama Kuncen dan dalang asli di sana, bahwa di Batang hingga saat ini setiap malam satu suro mereka selalu mengadakan ritual wayang, karena ketika ritual wayang itu tidak dilakukan, pasti di besoknya ada kejadian yang tidak nyaman, tidak mengenakan, kabar yang tidak baik, kabar buruk gitu. Sampai akhirnya mereka melakukan ritual wayang setiap tahunnya, karena memang ternyata untuk membuka hutan Alas Roban itu banyak perjanjian penting gitu yang terhadap leluhur-leluhur yang tadi dimention sama Evelyn dari dimensi lain, bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang harus terus dilakukan oleh warga. Karena aku pun juga baru tahu kenapa daerah itu disebut Batang gitu. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang baca gitu, karena waktu itu salah satu yang diutus sama Sultan pada era itu memang pertama kalinya memangkas satu pohon batang itu sangat sulit sekali, sehingga berita itu beredar kemana-mana, jadilah sehingga itu kawasan yang disebut jadi namanya daerah Batang Alas Roban gitu. Jadi memang ini kisahnya banyak banget selipannya, karena rasanya kita tidak bisa mengesampingkan itu semua ketika kita membicarakan Alas Roban. Alas Roban bukan cuma cerita warung pecel ayam yang gaib, ya kan, terus pengendara motor banyak terjadi kecelakaan tengah malam gitu kan, terus ada jam-jam di mana katanya jangan melewati Alas Roban di jam-jam tertentu tengah malam, karena biasanya suka banyak sosok-sosok yang hadir yang menyerupai sosok-sosok yang menyeramkan gitu.